Bab 701 Wajah Qin Yao. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Setelah meninggalkan ruang independen Laogui, Fang Yu bersiap untuk kembali ke ibu kota selatan Huaibei. Saat ini, dia menerima telepon. Caller ID adalah nomor asing dari luar negeri. Ponsel Fang Yu sebelumnya hilang di Phoenix Lingsu. Setelah dia mengganti teleponnya, tidak banyak orang yang mengetahui nomornya. Halo, Fang Yu terhubung. Aku Violet. Pihak lain adalah suara wanita, suaranya dingin. Violet. Baru pada saat itulah Fang Yu ingat bahwa dia sepertinya telah memerintahkan Violet untuk melakukan sesuatu. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Saya telah menemukan alamat laboratorium dokter Gary. Violet berkata, selain itu, kami juga memiliki sumber inti kekuatannya. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu yakin? Ya, kata Violet. Faktanya, alamat laboratorium tersebut diungkapkan oleh dokter Gary sendiri. Baru-baru ini, dia sepertinya menjadi gila, melakukan operasi publik di banyak wilayah Eropa. Hal ini telah menimbulkan kebingungan besar. Yu menyipitkan mata sedikit dan tidak berkata apa-apa. Kesepakatan yang Anda buat dengan saya saat itu. Selama saya dapat menemukan alamat laboratoriumnya atau sumber inti kekuatannya, Anda akan menghilangkan jejak yang tertinggal di tubuh saya. Saya pikir Anda seharusnya tidak melupakannya. Violet bertanya dengan suara yang dalam. Sejujurnya, jika kamu tidak memberitahuku, aku benar-benar lupa tentang hal seperti itu. Fang Yu menjawab dengan jujur. Petik 2 petik 2. Violet terdiam, tanpa berbicara. Tapi Fang Yu tahu bahwa dengan temperamennya yang kasar, dia mungkin mengepalkan tinjunya saat ini, dan sangat marah. Hati-hati, jangan rusak teleponnya. Fang Yu mengingatkan. Petik 2 Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Violet menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika Anda ingin mendapatkan alamat laboratorium dokter Gary atau alamat inti daya, Anda harus menghapus jejak saya. Laogui baru saja mengatakan bahwa Linger akan membutuhkan setidaknya 10,5 hari untuk berakhir di sini. Memanfaatkan waktu ini, Fang Yu dapat pergi ke Eropa. Jika dia dapat menemukan 1 atau 2 pembuluh darah spiritual, dia akan menghasilkan banyak uang. Saya harus pergi ke Eropa dan melihat situasi sebenarnya sebelum memutuskan apakah akan menghilangkan tanda pada Anda, kata Fang Yu. Violet terdiam beberapa detik dan berkata, oke, bagaimana caramu datang ke Eropa? Aku bisa mengirim jet pribadi untuk menjemputmu. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Fang Yu menutup telepon setelah berbicara. Baru-baru ini, cincin halus sering digunakan untuk transfer skala besar, sehingga mengurangi kekuatan ruang di dalam cincin halus. Lagi pula, cincin halus hanyalah senjata ajaib dan tidak dapat menghasilkan kekuatan spasial dengan sendirinya. Untuk memulihkan kekuatan ruang, cincin halus perlu menyerap banyak yin qi. Kembali dulu, Fang Yu memutar cincin halus itu lagi dan kembali ke apartemen Metropolis Selatan. Su Lengyun dan yang lainnya masih duduk di sofa. Saya memberikan orang itu kepada teman lama itu, dan saya tidak akan tahu hasilnya setelah beberapa saat. Fang Yu berkata, melepas cincin halus di tangannya, menyerahkannya kepada Su Lengyun, dan berkata, saya perlu menagihnya untuk saya. Su Lengyun terkejut, dan segera memahami maksud Fang Yu, dan segera memasangkan cincin halus di jari telunjuk tangan kanannya. Bas, cincin halus itu segera bersinar dengan cahaya redup, dan mulai menyerap energi yin untuk mengisinya kembali. Aku harus keluar besok, kata Fang Yu. Tuan Fang, kamu mau pergi kemana? Biarkan aku pergi bersamamu. Bai Ran segera berkata, yah, kamu bisa mengikutinya, kata Fang Yu. Aku harus kembali ke Frost Cold Palace besok, kakak. Yu, kata Su Lengyun. Ini benar-benar waktunya untuk kembali, kamu tidak boleh kembali dalam waktu yang lama, kata Fang Yu. Tapi Nona Jiang Ruolan, Su Lengyun ragu-ragu, haruskah aku membawanya kembali ke Frost Cold Palace? Saya bisa menjaga Nona Jiang, kata Qin Yao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fang Yu memandang Qin Yao dan menemukan bahwa matanya merah, dan dia sepertinya baru saja menangis. Kalau begitu Jiang Ruolan akan diserahkan kepadamu, kata Fang Yu. Baiklah, saya pasti akan menjaga Nona Jiang dengan baik. Qin Yao mengangguk dengan tergesa-gesa. Dia terlalu cemas sekarang, hanya ingin membantu sedikit. Sekarang Fang Yu memintanya untuk menjaga Jiang Ruolan, yang sampai batas tertentu menghilangkan kecemasannya.
Apakah kamu tidak seksi? Fang Yu memandang Qin Yao dan bertanya saat ini. Hah? Qin Yao terkejut dan menatap Fang Yu dengan curiga. Bisakah tule di wajahmu dihilangkan? Mari kita lihat wajah aslimu. Kata Fang Yu. Ya, itu juga dianggap kenalan sekarang. Kamu harus merobek tulenya, mari kita lihat wajahmu. Bai Ran setuju. Aku. Qin Yao menundukkan kepalanya, tampak terjerat. Kalau memang tidak mau diungkap, lupakan saja, kami tidak memaksakan. Fang Yu berkata, hanya saja kami sangat penasaran. Qin Yao menunduk dan memutar kedua tangannya. Sebagai seorang wanita, Su Lengyun melihat perasaan tidak nyaman Qin Yao saat ini, dan berkata dengan lembut, Nona Qin Yao, Kakak Yu, mereka hanya menyebutkannya dengan santai. Jika Anda tidak ingin membuka tabir, Anda tidak akan membukanya. Tidak perlu. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Yao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia mengangkat tangannya, meraih wajahnya, dan melepas tulenya. Lalu, sebuah wajah muncul di mata semua orang. Mata ketiga orang yang hadir berubah. Wajah kiri Qin Yao tanpa cacat, kulit putih, mata jernih dan cerah, serta hidung tinggi dan mulut ceri kecil. Tapi pipi kanannya, tak terlukiskan. Itu ditutupi dengan bekas luka jelek, gelap dan terang, dan dalam berbagai warna. Jika Anda hanya melihat wajah yang tepat, saya khawatir itu akan membuat orang takut. Merasakan keterkejutan dari mata sekitarnya, Qin Yao mengangkat tangannya untuk menutupi pipi kanannya, menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, pipi kananku dilukai oleh seorang kultivator jahat, meninggalkan banyak bekas luka. Sejak itu, aku sudah jilbabnya dipasang dan tidak pernah dibuka lagi. Perbaikan jahat, pembudidaya jahat ini benar-benar sial. Kotoran anjing, luka pada wajah yang baik seperti ini. Bai Ran dengan marah mengutuk. Su Lengyun memandang Qin Yao dengan penuh simpati, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Penampilan merupakan hal yang sangat penting bagi siapapun, terutama wanita. Dilihat dari wajah kirinya, Qin Yao awalnya adalah kecantikan dan kecantikan nasional. Tapi pipi kanan ini dirusak hingga terlihat seperti ini, dan sejak saat itu hanya bisa diperlihatkan dengan kerudung. Bagi Qin Yao, ini pasti sangat menyusahkan. Pipi kananku membuatku merasa jijik. Jadi, Tuan Fang, mohon maafkan aku karena tidak membuka cadar sebelumnya. Ini bukan tidak menghormatimu, tapi, kata Qin Yao lembut. Wajahmu sudah terselamatkan sepenuhnya, kenapa kamu ingin memakai kerudung? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Mendengar kata-kata ini, Qin Yao mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, saat itu, tuanku membawaku untuk mencari banyak dokter terkenal, dan mereka tidak berdaya, kata bekas luka di wajahku. Itu terluka oleh racun mayat yang paling berbahaya. Kecuali seluruh dagingnya dipotong gelombang www.novelringan.com gelombang tidak mungkin untuk memperbaikinya. Ya, kenapa tidak dipotong seluruh dagingnya? Fang Yu bertanya. Qin Yao terkejut, lalu menundukkan kepalanya. Dia pikir kata-kata Fang Yu adalah lelucon karena rasa jijik di pipi kanannya. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Yang saya maksud sebenarnya adalah memotong daging adalah pengobatan terbaik, kata Fang Yu. Tapi Kakak Yu, seluruh daging dipotong dan diperbaiki nanti, bukankah lebih sulit? Su Lengyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tidak, masalah daging mentah ini hanya berhubungan dengan vitalitas, dan aku hanya memiliki sumber kehidupan yang sempurna di tanganku, kata Fang Yu. Melihat ekspresi Fang Yu, Su Lengyun tahu bahwa dia tidak bercanda. Saudara Yu, jika itu masalahnya, maka, meskipun hubungan Su Lengyun dengan Qin Yao telah berkembang sangat baik, menurutnya Qin Yao adalah orang yang sangat baik. Masalah ini akan diselesaikan setelah saya kembali. Waktunya tidak cukup sekarang, kata Fang Yu. Bahkan jika Fang Yu mengatakan itu, dia tidak begitu mempercayainya dan merasa itu hanya sebuah penghiburan. Karena dia sudah mengalami terlalu banyak kekecewaan saat itu. Sebelumnya, setiap kali dia menemui dokter terkenal, dia menaruh harapan besar. Namun setiap hasil membuatnya sangat sedih. Yah, kalian bebas. Aku harus istirahat. Akhir-akhir ini aku tidur terlalu sedikit dan mengantuk, kata Fang Yu sambil berjalan kembali ke kamar. Bai Ran melihat ke belakang Fang Yu, sampai dia menutup pintu, dia menatap Su Lengyun, terkejut, tingkat kekuatan Tuan Fang, sebenarnya perlu tidur. Pada pukul 2 dini hari, Fang Yu dan Bai Ran tiba di Bandara Nandu dan berdiri di landasan pacu yang kosong.
Fang Yu menguap dengan mata mengantuk dan melihat waktu di telepon. Sekarang hampir pukul 2:01, dan aku bahkan belum melihat bayangan pesawatnya. Bukankah ini terlalu tepat waktu? Fang Yu berkata tidak puas. Tuan Fang, kemana kita akan pergi kali ini? Bai Ran bertanya. Wilayah barat, lokasi spesifiknya akan diketahui nanti, kata Fang Yu. 2 menit kemudian, lampu pesawat akhirnya muncul di langit. Setelah beberapa saat, pesawat pribadi kecil ini berhenti di ruang terbuka di depan Fang Yu dan Bai Ran. Ayo pergi. Fang Yu berjalan ke pesawat beranggotakan 4 orang, dan Bai Ran mengikutinya. Orang berikutnya di pesawat itu adalah Valet. Sudah berhari-hari tidak terlihat, Valet masih mengenakan jaket kulit ketat, menonjolkan tubuhnya yang panas. Melihat Fang Yu, mata Valet sedikit berubah. Saat dia melihat Bai Ran yang mengikuti Fang Yu, alisnya mengerutkan kening. Kamu belum pernah menyebutkannya kepadaku sebelumnya, kamu harus membawa orang lain. Valet berkata dengan dingin sambil menatap Fang Yu yang mendekat. Kamu juga bilang padaku bahwa kamu akan tiba tepat waktu pada jam 2 pagi. Bagaimana dengan hasilnya? Ini sudah 2-3 menit. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Kedua pria berpakaian hitam yang berdiri di kabin saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata Fang Yu. Pemimpin mereka, Valet, adalah pemimpin organisasi, sosok setingkat ratu di dunia gelap, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Namun, meski kedua bawahan ini tidak tahu banyak tentang Yu yang lain, orang yang bisa dijemput oleh Valet secara pribadi mengetahui identitasnya. Kalau dipikir-pikir seperti ini, masuk akal kalau orang ini berani berbicara dengan Valet seperti ini. Naik ke mesin, Valet menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan berkata. Fang Yu dan Bai Ran perlahan menaiki tangga dan masuk ke kabin. Interior kabinnya sangat mewah, seperti suite yang didekorasi dengan baik. Fang Yu dan Bai Ran langsung duduk di sofa emas yang empuk. Seorang pelayan berdiri di dekat sofa, menunggu. Apakah kamu sudah sarapan sekarang? Fang Yu bertanya. Halo, Tuan Fang yang terhormat, kami menyediakan sarapan, makan siang, dan makan malam di pesawat, yang dibuat oleh koki papan atas. Tuan Fang ingin makan apa? Saya bisa mengatur koki untuk segera membuatkannya untuk Anda. Pelayan bertanya dengan hormat. Fang Yu memandang Bai Ran, dan Bai Ran menggelengkan kepalanya. Aku ingin secangkir susu kedelai, 2 roti kukus, sebutir telur, dan nasi gulung. Ngomong-ngomong, susu kedelai harusnya panas, kata Fang Yu. Hah, pelayan itu terkejut, dan jelas tidak bereaksi. Tidak mendengar dengan jelas. Fang Yu bertanya, Yang mulia Tuan Fang, saya khawatir kami tidak memiliki banyak bahan di pesawat kami, kata pelayan itu dengan malu-malu. Lalu kamu baru saja berkata begitu buruk. Lupakan saja, lalu pesan saja, kamu bisa memakannya. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, baik, Tuan Fang. Pelayan itu membungkuk lagi dan berbalik. Dadada, pada saat ini, Valet, yang mengenakan sepatu hak tinggi, melangkah maju, berdiri di depan Fang Yu, melingkarkan tangannya di dada, dan menatap Fang Yu dengan mata merendahkan. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, tetapi Anda harus memberitahu saya situasi spesifiknya terlebih dahulu. Fang Yu mengangkat kakinya dan bersandar di sofa, berkata. Melihat penampilan Fang Yu sebagai tuannya, amarah di hati Valet semakin membara. Sejak dia menjadi terkenal, tidak ada yang berani bersikap sombong di hadapannya, tidak pernah. Tapi memikirkan kekuatan mengerikan Fang Yu dan tanda di tubuhnya, Valet hanya bisa menekan ketidakpuasan di hatinya. Kantor pusat laboratorium Dr. Gary terletak di pinggiran kota kecil di bagian barat wilayah barat. Valet berkata, sekarang, kita terbang ke tempat ini. Apakah kamu yakin laboratorium ini adalah markas laboratorium? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Ya, Valet menjawab, dalam 2 bulan terakhir, gaya akting Dr. Gary telah berubah drastis dibandingkan sebelumnya. Dia tidak lagi dengan sengaja menyembunyikan keberadaannya, dan bahkan mengungkapkan semua yang harus dia lakukan. Bukankah kamu mengatakan itu dia dicari di wilayah barat? Karena dia sangat terkenal sekarang, mengapa tidak ada yang menangkapnya? Fang Yu bertanya dengan bingung. Ini juga tempatku yang aneh, kata Valet sambil bersandar di sudut meja di belakangnya, sebelum Dr. Gary bertindak menonjol, wilayah barat ingin dia tiba-tiba dicabut. Dengan kata lain, Dr. Gary,
Dia mulai bertindak terkenal hanya setelah keinginannya dibatalkan, kata Fang Yu. Ya, Valet menjawab, jadi, alamat kantor pusat laboratoriumnya telah dipublikasikan. Selama ini, ada banyak kekuatan yang mendatanginya untuk membeli teknologi atau senjata. Lalu dari mana sumber inti kekuatannya? Bagaimana kamu mengetahuinya? Itu juga dipublikasikan. Fang Yu mengerutkan kening. Tentang ini, sudut mulut Valet melengkung sambil menyeringai, dan berkata, Dokter, Gary tidak bisa mengumumkannya kepada publik, karena ini mungkin adalah sumber hidupnya. Inti dari setiap mutan yang dia buat sekarang datang hampir dari tempat itu, dan informasi ini diperoleh melalui banyak tenaga dan sumber daya material. Sekarang, saya sudah memberitahu Anda alamat kantor pusat laboratorium dokter Gary. Informasi lain, jika Anda ingin tahu, Anda harus membayar harganya. Apakah kamu lupa kalau tandaku masih ada di tubuhmu? Fang Yu tersenyum dan berkata, kamu sekarang sedang terburu-buru untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya. Mendengar kata-kata ini, wajah Valet sedikit berubah dan berkata, Fang Yu, kamu adalah salah satu yang terkuat di dunia dengan kekuatan seperti itu. Kamu harus mendapat pujian. Kerja sama ini awalnya dibicarakan olehmu, aku. Petik 2. Aku menyebutkannya, tapi sejauh ini tampaknya, tidak butuh banyak usaha bagi Anda untuk mendapatkan alamat kantor pusat laboratorium. Itu, bahkan setara dengan dokter Gary sendiri yang mengumumkan alamatnya. Fang Yu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kamu menggunakan ini untuk menebus hidupmu, sepertinya kamu tidak terlalu menghargai dirimu sendiri. Kamu, Valet mengulurkan tangan kanannya dengan marah, dan semburan cahaya ungu muncul di telapak tangan kanannya. Energi agung memancar keluar dari tubuhnya. Bairan segera berdiri di depan Fang Yu dengan ekspresi waspada. Jangan ribut, tidak apa-apa. Fang Yu menarik Bairan kembali ke tempat duduknya. Anda harus sangat jelas bahwa saya tidak akan melakukan apapun atas serangan Anda, tetapi jet pribadi mahal ini hilang, dan orang-orang di dalamnya, saya rasa mereka tidak semua bisa terbang. Fang Yu berkata dengan ringan. Valet mengertakkan giginya, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa dia bukanlah lawan Fang Yu, dan Fang Yu masih menyimpan darah hidupnya. Tapi emosinya pada dasarnya sangat kejam. Begitu amarahnya tersulut, dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sepertinya kamu agak mudah tersinggung, lupakan saja, aku akan membantumu, kata Fang Yu. Begitu suara itu turun, Valet mendengus dan jatuh ke tanah dengan suara pop. Tuan Valet, kedua pria yang berdiri di samping, ekspresi mereka berubah, mereka akan melangkah maju. Jangan datang, Valet mengulurkan tangannya dan berkata dengan susah payah. Jejak yang ditinggalkan Fang Yu di tubuhnya sekali lagi berperan, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada jiwanya. Valet berbaring di tanah, mengangkat kepalanya, dan lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Dia menatap Fang Yu, mengertakkan gigi dan berkata, saya bersedia menggunakan pesan kedua sebagai imbalan atas kebebasan saya. Tidak apa-apa jika aku tidak mengatakan ini sejak lama. Aku harus berpikir untuk memerasku, kata Fang Yu. Valet hanya merasa lemas dan terengah-engah di tanah. Kedua bawahan yang berdiri dan tidak berani bergerak, wajah mereka pucat saat ini, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, betapa sakralnya pria bernama Fang Yu ini. Setelah terengah-engah beberapa saat, Valet berdiri. Melihat Fang Yu lagi, matanya berubah. Dia awalnya berpikir bahwa Fang Yu akan sama dengan pembangkit tenaga listrik Tiongkok munafik lainnya yang dia temui, memperhatikan apa yang disebut wajah dan penghargaan. Namun, Fang Yu sangat berbeda dari mereka. Setelah tiba di markas laboratorium dokter Gary, saya akan memberitahu Anda lokasi sumber inti kekuatannya gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang Valet menyeka keringat di dahinya dan berkata, Oke, saya akan memberi tanda pada Anda lagi ketika saatnya tiba, kata Fang Yu. Valet tidak banyak bicara lagi, berbalik dan berjalan ke depan, dan duduk di kursi dekat jendela di depan. Fang Yu menunggu sarapannya 2 menit kemudian dan memakannya dengan santai. Fang Yu tidur lagi di pesawat, tidak tahu berapa lama sebelum dia dibangunkan oleh Bairan di sampingnya. Fang, ini dia, kata Bairan. Fang Yu membuka matanya dan menemukan bahwa Valet dan kedua anak buahnya sedang berdiri di depan pintu Palka. Saat ini, pesawat masih melayang di udara, tetapi pintunya terbuka.
Markas besar laboratorium dokter. Gary ada di manor di bawah. Valet melirik ke arah Fang Yu dan berkata. Fang Yu melangkah maju, menjulurkan kepalanya keluar dari lubang palka, dan melihat ke bawah, dan dia melihat sebuah manor besar. Saat itu, pesawat berhenti sekitar 500 meter di udara. Melihat ke bawah saja, saya merasa bahwa manor ini adalah manor biasa bergaya Eropa, tidak seperti laboratorium. Pesawatnya tidak bisa turun, jadi lompatlah sendiri. Kata Valet, kamu harus turun bersamaku, kalau kamu menipuku dan pesawat melaju. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, Valet sudah mengambil 2 langkah ke depan dan melompat keluar dari pintu kabin. Don jangan khawatir tentang itu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan melompat keluar dari palka. Bairan mengikuti Fang Yu dan melompat turun. Ketiganya turun dari langit, mencoba mendarat di atas gedung di bagian terdalam dari langit, rumah bangsawan. Set, set, set. Tetapi pada saat ini, di tanah di dalam manor, beberapa rudal ditembakkan secara bersamaan, langsung mengenai 3 orang yang jatuh di udara. Sepertinya Gary telah menyiapkan hadiah yang bagus untukmu. Fang Yu berkata pada Valet di bawah. Jelas itu untukmu. Valet berkata dingin sambil menyilangkan tangan di depannya. Ledakan. Tubuhnya meledak dengan nafas yang kuat, dan sebuah tenda ungu besar seperti jaring ikan, menutupinya di bawah. Bang, 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 rudal yang meluncur ke langit, menyentuh lapisan energi ungu ini, meledak satu demi satu. Nyala api di udara bermekaran satu demi satu, seperti kembang api, dengan suara menggelegar. Dilihat dari getaran tanah di manor, kekuatan misil ini sangat kuat, tidak kurang dari serangan penuh para penggarap selama periode pembentukan dan Bairan di belakang, melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Valet, matanya penuh dengan keterkejutan. Saat berada di pesawat, dia mengira Valet adalah pria kuat biasa dengan kekuatan rata-rata. Tapi setelah melihat pemandangan ini barusan, dia tahu. Valet jelas bukan orang yang ditunggu-tunggu. Rudal ditembakkan terus-menerus dari tanah, semuanya terhalang oleh lapisan energi cahaya ungu ini. Setelah beberapa saat, Valet, Fang Yu, dan Bairan mendarat di bagian dalam manor, di atap satu-satunya bangunan. Sebenarnya, kita tidak perlu melakukan pertarungan sebesar itu. Fang Yu berkata, lebih baik menyelinap masuk secara diam-diam. Anda datang ke dokter, Gary, bukankah untuk mengenang masa lalu? Valet bertanya pada Fang Yu sekilas. Aku tidak keberatan, tapi dia seharusnya keberatan. Fang Yu tersenyum. Valet menoleh dan berkata dengan dingin, karena dia musuh. Tidak perlu berkeliling, lakukan saja. Setelah mengatakan itu, Valet berjalan ke depan. Sepertinya kamu dan Gary juga punya perselisihan pribadi. Kata Fang Yu. Valet berhenti, berbalik, dan berkata dengan hampa, ya. Tapi ini bukan permusuhan pribadi, ini permusuhan publik. Fang Yu sedikit mengernyit, baru saja hendak berbicara. Memanggil. Pada saat ini, serangkaian suara kasar tiba-tiba muncul di benak saya. Om. Sensasi mesin berbunyi, dan satu demi satu sosok terbang dari tanah di sekitar gedung ke segala arah di atap. Selamat datang di rumah saya, coba saya lihat siapa ini. Oh, Tuan Valet, Tuan Fang Yu juga ada di sini. Dan yang ini, mohon maafkan saya karena belum mengenal Anda, saya harus meminta lembaga think tank untuk memeriksanya. Petik 2. Robot dengan sepasang sayap bersinar dengan cahaya metalik melayang di udara di depan Fang Yu dan Valet. Suaranya sangat mekanis, tetapi nada suaranya sangat mirip dengan Dokter Gary. Oh, ini Bairan, Tuan Bai, halo. Tidak banyak informasi tentang Anda. Ekspresi Fang Yu acuh tak acuh, tanpa ekspresi apapun. Perjalanan antara dia dan Bairan awalnya merupakan kegiatan terbuka, dan wajar jika Gary mengetahuinya. Hanya saja saat ini yang ada di sekitarnya hanyalah robot. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar Gary tidak ada di manor ini. Coba tebak, apa yang ingin aku lakukan di sini? Kata Fang Yu. Biarkan aku memikirkannya, kamu mungkin tidak ingin ngobrol denganku, kata robot itu. Otakmu bagus. Karena kamu mengetahuinya dengan baik, maka aku tidak diterima. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk robot di udara. Ledakan. Robot di udara segera kehilangan keseimbangan dan terbang menuju telapak tangan Fang Yu. Sayap mekanis di belakangnya mengepak dengan putus asa, tetapi kekuatan yang dihasilkan dengan cara ini sama sekali tidak dapat menandingi kekuatan Fang Yu. Bentak. Dalam sekejap, Fang Yu meraih kepala robot di tangannya.
Kepalamu masih terbuat dari baja, tapi sepertinya tidak terlalu keras, kata Fang Yu. Kupikir kita bisa bicara lebih lama lagi, robot itu mengeluarkan suara. Ledakan, tangan kanan Fang Yu sedikit keras, dan seluruh kepala robot itu meledak. Jika kamu ingin mengobrol denganku, biarkan dewa itu keluar, jika tidak, kamu akan terlalu tidak menghormatiku, kata Fang Yu. Saat Fang Yu meraih kepala robot dan meledak, robot lain di udara secara bersamaan menyerang atap. Masing-masing memiliki metode ofensif yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Selama penerbangan, rudal kecil diluncurkan dari berbagai bagian tubuh mereka. Valet berdiri diam dan memandang Fang Yu, seolah dia ingin Fang Yu mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, Fang Yu meraih bahu Bairan, dan tiba-tiba melompat keluar, melompat dari atas gedung. Prajurit lain-lain ini akan diserahkan kepadamu. Fang Yu meninggalkan sepatah kata pun. Wajah Valet sedikit berubah, dan dia hendak berbicara. Namun saat ini, puluhan rudal kecil sudah mendekatinya dengan cepat. Brengsek, Valet menjerit di dalam hatinya, dan energi yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Ledakan, ketika Fang Yu dan Bairan jatuh ke tanah, mereka hanya merasakan tanah bergetar hebat. Bairan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas gedung dengan mata terkejut, dan bergumam, Tuan Fang, seberapa kuat wanita ini, seberapa kuat. Fang Yu mengingat pertemuan pertamanya dengan Valet dan berkata, dari sudut pandang normal, itu tidak buruk. Menurutmu, apakah aku lawannya? Bairan bertanya, kamu mungkin lebih rendah darinya untuk saat ini, tapi jaraknya tidak akan terlalu besar. Kamu masih memiliki ruang untuk perbaikan. Fang Yu berkata selembut mungkin. Saya mengerti. Bairan berkata dengan kilatan niat perang di matanya. Fang Yu menoleh dan melihat bangunan di depannya. Bangunan ini merupakan bangunan biasa bergaya Eropa. Dari luar tampak seperti rumah mewah yang dihuni oleh orang-orang kaya. Sulit untuk mengasosiasikannya dengan laboratorium. Terlebih lagi, kemungkinan besar Dr. Gary tidak akan hadir. Tapi bagaimanapun juga, karena saya telah datang ke tempat ini, saya harus masuk dan melihatnya. Fang Yu dan Bairan berjalan ke pintu terdekat. Permukaan pintu ini tampak tidak biasa, tetapi Fang Yu mengamati sedikit dan menemukan bahwa pintu itu hanya dicat dengan lapisan warna mahoni di bagian luar, tetapi bagian dalamnya sebenarnya terbuat dari sejenis baja, yang sangat keras. Pada saat yang sama, diperlukan sidik jari atau murid bersertifikat untuk membuka pintu ini. Ledakan, Fang Yu menendang seluruh pintu hingga meledak, dan Bairan masuk ke dalam. Benar saja, begitu masuk ke dalam gedung, pemandangannya sangat berbeda dengan gaya arsitekturnya. Di depan Fang Yu, ada laboratorium dengan banyak tabung reaksi dan botol obat. Ada bau ramuan aneh di udara. Tapi yang aneh adalah Fang Yu tidak merasakan nafas makhluk di seluruh laboratorium. Apakah seluruh laboratorium dikendalikan oleh mesin? Itu terlalu cerdas, bukan? Fang Yu berpikir sambil berjalan ke depan. Jalan di dalam gedung itu rumit, dipisahkan oleh ruangan-ruangan kecil. Namun meskipun jumlah kamarnya banyak, semuanya sama. Semuanya adalah laboratorium biasa, dan tidak ada yang bisa dilihat kecuali tabung reaksi dan ramuan. Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya gelombang www.novelringan.com gelombang dan menyelimuti seluruh bangunan. Segera, dia menemukan bahwa lantai 4 di tanah tidak memiliki tempat khusus. Tempat istimewanya terletak di lantai dasar. Ayo turun, kata Fang Yu. Turun, bagaimana cara turunnya? Aku tidak melihat tangga atau apapun di dekat sini. Bairan melihat sekeliling dan berkata. Ledakan, Fang Yu mengangkat kakinya dan tiba-tiba menginjaknya. Tanah di bawah kakinya langsung keluar dari lubang besar. Kemudian, Fang Yu membawa Bairan turun bersama. Engah, saat keduanya menginjak tanah di lantai bawah tanah pertama, terdengar suara keras khas benturan logam. Di lantai atas semuanya perabotan, ini laboratorium yang sebenarnya, kata Fang Yu. Melihat pemandangan di depannya, matanya membelalak sia-sia. Di depannya, diletakkan sederet kotak kaca. Dan di dalam kotak kaca ini, ada satu persatu orang, laki-laki dan perempuan. Ada yang direndam dalam cairan berwarna hijau, ada yang direndam dalam cairan kental berwarna merah, dan ada pula yang direndam dalam cairan berwarna biru. Dilihat dari warna kulit dan corak mereka, orang-orang ini sudah mati, dan mereka tidak memiliki sedikit pun vitalitas. Beberapa di antaranya, daging dan darahnya telah layu, tampak seperti mayat.
Mayat-mayat itu berada di dalam kotak kaca, tidak bergerak. Untuk apa ini? Bairan bertanya dengan takjub. Itulah yang sedang dipelajari dokter Gary, kata Fang Yu. Meski pemandangan di hadapannya mengejutkan, Fang Yu tidak bereaksi banyak. Dia sudah lama mengetahui bahwa Gary adalah ilmuwan gila yang berdedikasi pada eksperimen manusia. Hal seperti ini muncul di laboratoriumnya, cukup normal. Tuan Fang, lihat ke sana. Saat ini, Bairan tiba-tiba menunjuk ke samping dan matanya terbuka lebar. Fang Yu melihat ke arah yang dia tunjuk, dan melihat deretan kotak kaca di kejauhan. Dan di dalam kotak kaca ini, bukan tubuh manusia, tapi semua jenis monster. Alasan mengapa mereka menjadi monster adalah karena mereka tidak dapat melihat siapa mereka aslinya. Beberapa menyerupai versi laba-laba yang diperbesar, beberapa menyerupai kerangka, dan beberapa menyerupai 4 laba-laba berbeda. Monster-monster ini, seperti tubuh manusia, direndam dalam cairan berbagai warna, tidak bergerak. Jangan ribut, kata Fang Yu. Bairan juga menyadari bahwa dia sedikit salah, dan menundukkan kepalanya karena malu. Terjebak di rumah Li selama 20 tahun membuatnya sedikit tergelincir dari dunia. Penelitian pada manusia yang dilakukan di laboratorium dokter Gary bahkan lebih belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga dia tidak bisa mempercayai semua yang dilihatnya untuk beberapa saat. Pada saat ini, sosok lain melompat turun dari lubang di atas. Warnanya ungu. Terima kasih, kata Fang Yu. Valet melirik Fang Yu, wajahnya tampak dingin, dan tidak menjawab pertanyaan itu. Tuan Fang, kita harus. Bairan hendak bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun saat ini, lampu di seluruh lantai basement tiba-tiba menyala. Aku sudah mengira cepat atau lambat kamu akan datang ke rumahmu. Sayang sekali waktunya tidak tepat. Saat ini aku sudah meninggalkan tempat ini. Suara Gary terdengar di telinganya dari segala arah. Kemana saja kamu? Fang Yu bertanya. Valet, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Sepertinya kamu akan merobek kesepakatan yang kita capai sebelumnya. Gary tidak menjawab kata-kata Fang Yu, melainkan berkata. Mata Valet dingin, napasnya semakin berat, auranya semakin kuat, dan dia berkata, apakah kamu masih berani membuat kesepakatan? Kenapa tidak? Kamu secara sepihak merobek perjanjian itu setara dengan... Boom! Valet melancarkan pukulan, menghancurkan semua yang ada di depannya menjadi bubuk, dan suara keras terdengar, menyela kata-kata Gary. Gary, sebaiknya kau menjauh. Jika aku menemukan dewamu, aku akan mencabik-cabikmu. Valet berkata dengan dingin. Hahaha, sungguh wanita yang cantik. Ketika barang besar yang kumiliki selesai, aku pasti akan menjadikanmu spesimen manusia yang cantik. Pada saat ini, suara dokter Gary terdengar lagi, tetapi sebelumnya suara tersebut bukan 3 dimensi, dan bercampur dengan arus listrik yang rusak. Jangan bicara omong kosong, jika ini terus berlanjut, seluruh laboratoriummu akan hancur total, kata Fang Yu. Silakan, laboratorium ini tidak ada nilainya bagi saya. Saya sekarang sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Jika berhasil, saya akan menulis ulang sejarah manusia, kata Gary dengan nada gila. Karena kamu tidak di sini, maka kami akan mencarimu, kata Fang Yu. Ini belum waktunya, kamu belum mencapai waktu untuk pergi. Gary berkata sambil bercanda, laboratorium ini tidak ada gunanya, jadi saya akan melepaskan embrio yang telah dibuat di laboratorium dan membiarkan mereka menggantikannya. Saya menyambut Anda. Setelah berbicara, Gary tertawa nakal. Di sela-sela tawa, kotak kaca yang sebelumnya mengejutkan Bairan bersinar. Tubuh manusia dan monster di dalam kotak kaca tiba-tiba bergerak seperti robot yang terpasang. Retakan, mereka dengan mudah menerobos kotak kaca, keluar dari sana, dan menginjak tanah. Cairan di dalam kotak kaca mengalir keluar, langsung mengeluarkan bau tengik. Baunya sangat tidak sedap, Valet mengerutkan kening dan menutup hidungnya dengan sia-sia. Kamu keluar dulu, biarkan aku datang ke sini, kata Fang Yu. Bairan mengangguk, lalu segera melompat ke lantai 1 dan berlari keluar. Bau bawah tanah sungguh menjijikkan, bahkan menahan nafas pun tidak bisa menghentikan bau yang keluar dari hidung. Valet mengikuti Bairan dan pergi bersama. Ketika keduanya berlari keluar gedung, mereka menemukan Fang Yu ada di belakang mereka. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya menghadap seluruh bangunan di depannya, bermeditasi di dalam hatinya. Telapak tangan yang mendominasi, ledakan.
Kemarahan yang mengerikan muncul dari telapak tangan kanan, meledak langsung ke seluruh bangunan di depan Anda. Boom! Dalam sekejap, seluruh bangunan hancur menjadi bubuk, meledak dan runtuh. Ketiga Fang Yu terkena dampak serangan ini dan terbang lebih dari 20 meter. Seluruh bangunan yang tadi masih berdiri di hadapan Anda berubah menjadi reruntuhan, dipenuhi asap dan debu. Markas besar laboratorium Dr. Gary yang terkenal di dunia gelap baru saja dihancurkan. Haruskah kita pergi sekarang? Bairan bertanya dengan bingung. Tidak, ini belum terselesaikan. Fang Yu mengerutkan kening, menatap reruntuhan di depan, dan berkata, ini belum terpecahkan, bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum Bairan selesai berbicara, matanya menjadi lurus. Di reruntuhan di depan, sesosok tubuh besar tiba-tiba berdiri. Itu bukanlah monster tertentu, tapi sekelompok monster yang memanjat bersama, dan daging serta dagingnya digabungkan dan ditukar untuk membentuk monster lain dengan tubuh yang lebih besar. Ia berdiri, tubuhnya ditutupi monster dan tubuh manusia yang belum sepenuhnya menyatu, dan garis besarnya sangat jelas. Ditambah bau busuk dari tubuhnya. Monster ini, baik penampilan maupun baunya, menjijikkan. Monster macam apa ini? Kata Bairan dengan wajah pucat. Tetapi para penggarap jahat itu, meskipun mereka juga melakukan hal-hal kotor, mereka belum mencapai tingkat ini. Monster di depannya sangat menjijikkan, lalu orang yang membuatnya, belum lagi. Penelitian Gary pada tubuh manusia sungguh luar biasa. Valet berkata dengan wajah yang tidak sedap dipandang. Pada saat ini, kepala monster itu telah menyatu sepenuhnya. Ia membuka mulutnya yang penuh lendir ke arah Fang Yu dan yang lainnya, seolah ingin menyemprotkan sesuatu. Ledakan. Detik berikutnya, api emas di langit membubung seperti gelombang besar. Monster ini langsung dilalap lautan. Api, tusuk, nyala api menyentuh tubuh monster itu, mengeluarkan suara terbakar yang menyenangkan. Bentak, kecepatan nyala api jauh melebihi normal. Dalam beberapa detik, monster setinggi beberapa meter itu jatuh ke tanah, sebagian besar tubuhnya terbakar menjadi abu. Kecepatannya sangat cepat bahkan monster ini pun tidak bisa berteriak. Setelah menyerap asal-muasal burung phoenix, kendaliku terhadap api di pusat bumi tampaknya menjadi lebih mudah. Selain itu, kekuatan api di pusat bumi tampaknya telah diperkuat banyak karena kekuatan burung phoenix. Fang Yu melihat ke depan, matanya sedikit bergerak. Valet di samping, setelah linglung sejenak, menoleh untuk melihat Fang Yu dengan mata yang sangat rumit. Itu bisa melepaskan gelombang api sebesar itu sejak awal, dan itu bukan api biasa. Fang Yu belum pernah menggunakan teknik ini dalam dua pertarungan sebelumnya dengannya. Ini juga berarti bahwa pria ini lebih kuat dari yang diharapkan gelombang www.novelringan.com gelombang hingga mencapai posisi terbawah. Kata ini paling tepat untuk menggambarkan kekuatan pria ini. Yah, menurutku Gary harus bersembunyi di tempat yang lebih aman saat ini, kalau tidak dia tidak akan begitu sombong. Sebenarnya, aku tidak perlu menemukannya. Jadi, ayo pergi ke tempat dia mendapatkan intinya, kekuasaan terlebih dahulu. Benar, Fang Yu berkata pada Valet. Valet menatap Fang Yu dalam-dalam, mengulurkan tangan melalui garis lehernya, mengeluarkan walkie-talkie kecil, dan mengucapkan kode yang tidak bisa dimengerti. Beberapa saat kemudian, suara mesin terdengar di langit. Pesawat pribadi sebelumnya dengan cepat mendarat di tanah datar Manor. Ketiganya naik pesawat lagi. Berapa jauh tempat itu dari sini? Fang Yu bertanya di pesawat. Tidak jauh, sekitar 1 jam perjalanan. Jawab Valet, dan pada saat yang sama berjalan kembali dan memasuki sebuah ruangan. Apa yang dia lakukan? Fang Yu sedikit menyipitkan mata, melepaskan kesadarannya. Kemudian, dia melihat Valet masuk ke kamar mandi dan sedang melepas bajunya. Setelah memastikan bahwa Valet tidak melakukan apapun, Fang Yu menarik kesadarannya, bersandar di sofa dan menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya. Sekitar 10 menit kemudian, Valet keluar dari kamar mandi, berganti pakaian, dan memiliki rambut ungu yang sedikit basah. Bolehkah aku meminjam kamar mandinya? Bairan bertanya sambil berdiri. Setelah beberapa lama berada di laboratorium, ia merasa sekujur tubuhnya masih ternoda bau anyir yang tak tertahankan. Valet mengangguk. Terima kasih. Bairan buru-buru berjalan ke kamar mandi. Valet duduk di sebelah Fang Yu. Sekarang, aku memberitahumu berita kedua, kamu harus menghilangkan tanda di tubuhku. Valet menatap Fang Yu dengan mata terpejam, mata ungunya bersinar. Setelah mendapat bekas di tubuhnya,
Valet kerap jatuh ke dalam keadaan gila. Bahkan jika dia kembali ke organisasi dan melakukan pekerjaan sehari-hari, dia akan merasa sangat tidak nyaman dan merasa diawasi sepanjang waktu. Di sisi lain, hidupnya sendiri terikat pada tangan orang lain, yang membuat dirinya yang sangat berkuasa merasa tidak dapat diterima. Setelah meninggalkan Huaxia, dia menanyakan banyak informasi, menghubungi banyak orang, dan mencoba banyak metode, tetapi dia tidak dapat menghilangkan bekas di tubuhnya. Faktanya, situasinya bahkan lebih buruk lagi. Belum lagi orang lain, bahkan dirinya sendiri, tidak bisa melihat jejak ini di tubuhnya. Satu-satunya hal yang dapat memastikan keberadaan tanda itu adalah rasa sakit luar biasa yang ditimbulkan Fang Yu saat menggunakan tanda itu. Oleh karena itu, setelah sekian lama, Valet akhirnya mengundurkan diri. Hanya Fang Yu yang bisa mengatasi tanda ini, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Valet, Fang Yu membuka matanya dan menoleh ke arah Valet. Ketika saya pergi ke tempat itu, saya menemukan bahwa Anda tidak menggunakan informasi palsu untuk menipu saya, dan saya akan membebaskan Anda. Bukankah ini proses transaksi yang normal? Sebagai bos dari organisasi pembunuh, mustahil untuk tidak memahaminya, kanan? Fang Yu mengerutkan kening. Valet mengertakkan gigi dan berkata, transaksi hanya terjadi jika kedua belah pihak berada pada posisi yang setara. Petik 2. Ya, jadi kamu tidak perlu terburu-buru. Karena nyawamu ada di tanganku. Jika aku ingin membunuhmu, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Fang Yu berkata, aku akan memberitahumu sekarang. Lebih murah membicarakan transaksi. Mendengar kata-kata ini, kemarahan Valet kembali berkobar. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin mencabik-cabik pria jahat di depannya ini. Tetapi kenyataannya adalah dia tidak memiliki kemungkinan atau kemampuan untuk melakukan hal ini. Sial. Valet sangat frustrasi. Sepanjang hidupnya, kecuali beberapa kepahitan di masa kecilnya, dia berjalan mulus setelahnya. Apalagi setelah mendapatkan inti energi itu, dia menjadi ratu pembunuh yang terkenal di dunia gelap. Namun tahun ini, sejak dimulainya bisnis keluarga Jiang Nanyang, situasi ini telah berakhir. Melawan Fang Yu untuk pertama kalinya, dikalahkan secara menyedihkan. Untuk kedua kalinya, dia ingin menjalankan misi untuk menangkap saudara Ares dan Apollo, tetapi Fang Yu diganggu oleh Fang Yu dan gagal. Dan, dia menerima dirinya sendiri. Ada tanda tertinggal di tubuhnya yang dapat dengan mudah merenggut nyawanya, tetapi sekarang dia ingin menyingkirkannya, tetapi hanya untuk melihat suasana hati Fang Yu, tidak ada ruang untuk berjuang. Jika hidup setiap orang ditakdirkan untuk bertemu penjahat besar dalam hidup Valet adalah Fang Yu. Dan penjahat besar ini masih menggunakan 10% untuk menghancurkannya, jadi dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Wajah Valet berubah dan dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak berbicara. Fang Yu mengabaikannya, bersandar di sofa, dan terus memejamkan mata dan beristirahat. Valet menatap Fang Yu dengan cermat, beberapa detik kemudian, berdiri, berjalan ke pintu, dan memandangi awan di luar jendela. 1 jam kemudian, ketiganya melompat dari jet pribadi lagi dan mendarat di gunung hutan belantara. Ada ruang hijau di sekitar sini, dan terlihat sangat semarak. Di depan mereka bertiga ada sebuah gua. Masuk ke dalam, lalu turun, adalah titik pengumpulan inti kekuatan. Kata Valet, pertama masuk ke dalam gua. Dia sangat cemas sekarang, dia hanya ingin segera menjatuhkan Fang Yu, dan kemudian menghilangkan tanda di tubuhnya. Fang Yu dan Bai Ran mengikuti Valet dan berjalan ke dalam gua. Di dasar gua, sebuah lubang seukuran sumur digali. Di pintu masuk gua terdapat tempat duduk lift. Valet menurunkan kursi lift dengan satu kaki, lalu orang-orang melompat turun lagi. Fang Yu tidak melompat ke bawah, mengerutkan kening. Ada apa, Tuan Fang? Bai Ran bertanya. Fang Yu tidak berbicara, tapi hatinya penuh keraguan. Pertama, di tempat ini, dia tidak merasakan sedikit pun aura. Kedua, udara di tempat ini bercampur dengan bekas darah dan nafas yang aneh, namun sangat halus dan sulit untuk ditangkap. Dari 2 poin tersebut, tempat ini jelas tidak sesederhana koleksi intinya. Fang Yu berpikir sejenak, tapi melompat turun. Tapi Bai Ran mengikuti di belakangnya. Setelah jatuh 40 hingga 50 meter, mereka sampai di pangkalan. Tanahnya dilapisi pelat besi, dan akan terdengar gema yang besar saat Anda berjalan. Begitu Fang Yu dan Bai Ran jatuh ke tanah,
mereka melihat genangan darah besar di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat mayatnya. Fang Yu melihat ke tanah dengan hati-hati, matanya sedikit berubah. Bukannya tidak ada mayat, tapi tidak ada mayat yang utuh. Fang Yu melihat separuh telapak tangan dan separuh betisnya. Darah berceceran di tanah di sudut ruangan ini. Violet berdiri tidak jauh di depan, melihat sekeliling, wajahnya tidak terlalu bagus. Dari noda darah, orang-orang ini dibunuh paling lama setengah jam yang lalu, kata Fang Yu. Violet tidak berbicara, dan berjalan ke depan. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, mengikuti di belakangnya, dan berjalan ke depan. Sepanjang jalan, ada banyak lorong. Ada darah di banyak tempat di lorong itu, dan sisa-sisa mayat dapat dilihat. Fang Yu tidak peduli dengan kematian orang-orang ini. Dia hanya ingin tahu dari mana inti kekuatan yang digunakan Gary berasal. Segera, Violet membawa Fang Yu ke pinggiran pangkalan. Di tempat ini, Anda bisa melihat dengan jelas 8 selokan yang digali dari dalam tanah. Kedelapan jurang ini lebarnya sekitar 2-3 meter, tetapi panjangnya 50-60 meter. Namun, hanya ada cangkang tipis seperti kristal di selokan, dan tidak ada apapun di dalamnya. Ini, Fang Yu melompat ke salah satu jurang, mengulurkan telapak tangan kanannya, dan meletakkannya di atas cangkang kristal tipis. Benar saja, dia merasakan aura halus. Kedelapan jurang ini awalnya adalah urat nadi spiritual. Fang Yu bahkan bisa merasakan suhu pada cangkang kristal tipis. Ini menunjukkan bahwa energi spiritual dalam 8 pembuluh darah spiritual ini baru saja diserap belum lama ini. Seharusnya dia dibunuh pada saat yang sama dengan sekelompok orang di markas berkumpul. Aku, sial, Fang Yu berdiri sambil memegangi kepalanya dengan kesal. Jika dia datang setengah jam lebih awal, 8 pembuluh darah spiritual ini akan menjadi miliknya, dan tidak ada yang akan mengambilnya. 8 pembuluh darah spiritual. Inilah 8 pembuluh darah spiritual. Di tempat seperti itu, ada 8 pembuluh darah spiritual. Di masa lalu, hal ini pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh dunia keabadian dan menyebabkan kerumunan biksu memperjuangkannya. Tapi sekarang, jika kamu datang ke sini dulu, tidak pergi ke laboratorium dulu. Fang Yu berjongkok di tanah dengan marah. Tuan Fang, apa yang terjadi? Melihat Fang Yu bereaksi begitu keras, Bairan segera melangkah maju dan bertanya. Dan masih banyak lagi. Apa yang dipikirkan Fang Yu tentang gelombang www.novelringan.com gelombang berdiri. Kemudian, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan memeriksa situasi yang terperangkap oleh aliran spiritual. 8 pembuluh darah roh diserap hampir pada waktu yang sama. Bahkan dengan mesin, mustahil untuk menelan energi roh sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Fang Yu berkata dalam hatinya, cangkang kristal semacam ini pada pembuluh darah roh, dibentuk dengan memadatkan energi spiritual selama bertahun-tahun, dan kekuatannya sangat tinggi. Meskipun teknologinya sekarang sudah maju, tidak mungkin untuk memilikinya tempat yang lebih baik untuk menyimpan energi spiritual daripada saluran spiritual. Dengan kata lain, meskipun ada mesin yang dapat mengalirkan aura di 8 pembuluh darah spiritual dalam waktu singkat, mustahil memiliki wadah yang dapat menyimpan aura dalam jumlah besar. Karena ini bukan mesin, maka hanya bisa dilakukan oleh makhluk manusia, kecualikan dulu. Bahkan jika Fang Yu menyerap pembuluh darah spiritual, meskipun tingkat penyerapannya relatif cepat, dibutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk memperbaikinya. Namun, kapasitas dantian terbatas, Fang Yu dapat secara paksa menyerap paling banyak 1 pembuluh darah spiritual pada satu waktu. Sekaligus menyerap 8 pembuluh darah spiritual. Tidak mungkin manusia melakukan ini. Di dunia ini, adapun makhluk lain, ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui, dan Fang Yu tidak yakin apakah mereka bisa melakukannya. Tentu saja, mungkin juga banyak makhluk muncul pada saat yang sama dan menelan 8 pembuluh darah spiritual bersama-sama. Namun bagaimanapun juga, faktanya adalah 8 pembuluh darah spiritual telah hilang. 8. Jika 8 pembuluh darah spiritual ini diberikan kepada Fang Yu, mungkin mereka bisa menggunakan yang ini untuk menembus 10 tingkat atau bahkan lebih alam. Mengapa dewa itu menyerap 8 pembuluh darah spiritual? Bahkan jika kamu meninggalkan 1 atau 2. Fang Yu sangat marah. Ada kamera pengintai di setiap sudut tempat ini. Kita bisa pergi ke ruang pengawasan mereka dan memeriksa videonya. Saat ini, kata Violet, Fang Yu menoleh dan menatap Violet. Saat ini,
Mata Valet juga penuh keraguan dan teka-teki. Ini adalah basis pengumpulan inti kekuatan Dr. Gary, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Siapa yang datang ke sini, membunuh semua orang di seluruh pangkalan, dan mengambil sumber inti kekuatan. Setelah beberapa saat, Valet, Fang Yu, dan Bai Ran datang ke ruang pemantauan pangkalan. Valet mendatangi salah satu komputer, memanipulasinya, dan dengan cepat menampilkan video pengawasan seluruh pangkalan. Kembalikan kejadian itu ke 40 menit yang lalu, kata Fang Yu. Valet menekan keyboard. Segera, video pengawasan dari berbagai lokasi di pangkalan semuanya kembali ke 40 menit yang lalu dan ditampilkan di monitor dalam bentuk 16 grid. Saat ini, ada anggota staf di 16 video pengawasan. Jelas sekali, semuanya normal saat ini dan tidak terjadi apa-apa. Valet menekan maju cepat, dan kecepatan layar bertambah. Maju cepat menjadi hanya 5 menit, dan sosok besar yang aneh muncul di beberapa gambar. Valet segera menekan jeda. Dalam gambar tersebut, terdapat 3 kamera pengintai yang diarahkan ke gambar pengawasan di pintu masuk pangkalan, dan seseorang yang berukuran hampir 3 meter dapat dilihat dari 3 sudut. Dia mengenakan jubah hitam, dengan kepala tertunduk, dia tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa tampangnya. Sebaliknya, orang yang berjalan di samping sosok tersebut dapat melihat dengan sangat jelas, baik bentuk tubuh maupun wajahnya. Adalah Dr. Gary yang telah ditemui Fang Yu dan Valet beberapa kali. Valet menekan tombol putar lagi untuk melanjutkan memutar video dengan kecepatan normal. Kemudian terlihat pada gambar tersebut, Dr. Gary sedang tersenyum ke depan, berbicara dengan sosok bertubuh besar di sampingnya. Keduanya berbicara dan berjalan ke depan. Saat melewati lorong tersebut, keduanya bertemu dengan 4 personel pangkalan yang mengenakan jas putih. Saat ini, Gary dan sosok di sebelahnya berhenti dan tampak sedang berbicara. Dengan senyuman di dalam, dia mengangguk. Segera setelah itu, kedua sosok itu terus berjalan ke depan. Saat ini, hanya satu kamera pengintai yang bisa menangkap kedua sosok tersebut. Dari sudut pandang kamera pengintai, terlihat 2 orang berjalan lurus ke depan dan melewati 4 personel pangkalan. Di adegan selanjutnya, wajah Valet dan Bai Ran berubah. Begitu sosok besar itu mendekat, keempat personel pangkalan itu tiba-tiba menghilang. Setidaknya dalam gambar, keempat personel pangkalan yang mengenakan pakaian putih mencolok ini menghilang begitu saja. Apa yang sedang terjadi di sini? Saat ini, video tersebut masih berlanjut. Gary dan sosok di sebelahnya terus berjalan maju seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, ketika 4 personel pangkalan berdiri di sana, terdapat genangan darah dan beberapa sisa-sisa kecil. Kenapa? Bai Ran membuka matanya lebar-lebar dan mau tidak mau bertanya. Mainkan adegan itu lagi dan perlambat adegannya, kata Fang Yu. Valet melakukannya. Setelah beberapa saat, video disesuaikan kembali ke 30 detik yang lalu. Gary dan sosok besar itu berjalan ke depan. Saat melewati 4 personel base, kecepatannya melambat hingga 1/4 dari kecepatan aslinya. Jadi, bingkai demi bingkai, Anda dapat melihat 4 personel pangkalan. Pada saat itu, karena ditarik oleh suatu kekuatan, mereka terbang menuju sosok besar itu dengan kecepatan tinggi. Kemudian, mereka terbang ke perut sosok itu, menghilang. Adapun darah di tanah, pada saat mereka terbang ke perut sosok itu tergagap termasuk sisa-sisa itu. Apakah orang-orang ini tersedot ke dalam tubuh oleh sosok itu? Bai Ran berkata dengan tatapan ngeri. Tepatnya, itu tertelan. Fang Yu berkata, monster ini mungkin adalah hasil penelitian terbaru Gary. Tidak. Valet menatap layar dengan cermat, dan ekspresi ketakutan muncul di mata ungunya. Melihat Valet menunjukkan tatapan ini, mata Fang Yu sedikit berkedip dan bertanya, tahukah kamu apa ini? Ini, ahli nujum. Valet dengan lekat-lekat menatap sosok di monitor, nadanya sangat terkejut. Ahli nujum. Fang Yu mengerutkan kening saat mendengar nama ini. Mengenai deskripsi Necromancer, dia pernah melihatnya di buku kuno yang memperkenalkan berbagai ras alien. Dalam buku itu, Necromancer digambarkan sebagai ras jahat yang memakan daging dan darah untuk memperkuat dirinya, namun sudah lama punah dan tidak muncul lagi. Kedengarannya, ini agak mirip dengan suku abadi yang mencoba menduduki tanah beberapa waktu lalu. Hanya saja yang abadi membunuh orang hanya untuk menaklukkan dan memuaskan hati yang haus darah. Para Necromancer melahap daging dan darah, tapi untuk memperkuat diri mereka sendiri, untuk bertahan hidup.
Dari sudut pandang fundamental ini, keduanya berjauhan. Jika Necromancer di mulut Valet berasal dari ras yang sama dengan Necromancer yang dijelaskan di buku itu. Apakah kamu tahu sesuatu tentang Necromancer? Fang Yu memandang Valet dan bertanya. Valet menoleh dan menatap Fang Yu, wajahnya pucat. Sejauh menyangkut Valet, Fang Yu hampir tidak bisa membayangkan akan ada rasa takut dan panik di wajahnya. Tapi sekarang, Valet seperti ini. Necromancer, di wilayah barat, itu adalah ras iblis paling terkenal dalam sejarah. Valet berkata perlahan, sekitar 400 tahun yang lalu, ketika Necromancer paling merajalela, mereka ingin membunuh orang dimanapun, menyebabkan kepanikan besar di wilayah barat. Untuk melawan Necromancer, berbagai kekuatan di wilayah barat daerah menghentikan pertarungan mereka satu sama lain, bersatu, dan masing-masing mengirimkan kekuatan terkuat untuk membentuk tim paling kuat dalam sejarah wilayah barat mulai melakukan serangan balik terhadap Necromancer. Perjuangan ini berlangsung selama hampir 300 tahun. Selama periode ini, karena jumlah orang yang lebih banyak, tim gabungan wilayah barat pada dasarnya mampu menang, namun mereka semua menang secara tragis. Singkatnya, selama 300 tahun ini, orang mati. Klan perlahan-lahan melemah. Sampai 100 tahun yang lalu, tim menemukan sarang tempat para Necromancer berkumpul dan melancarkan serangan umum. Setelah serangan umum itu, seluruh sarang Necromancer dihancurkan. Pada saat itu, seluruh wilayah barat bersorak kegirangan, mengira bahwa ahli nujum akan punah. Maksudmu, Necromancer belum punah? Bayran bertanya. Valet melirik Bayran, mengangguk, dan berkata, dalam 100 tahun terakhir, masih akan ada berita tentang kemunculan roh mati dari waktu ke waktu. Dan setiap saat, sebuah tim akan datang untuk memusnahkannya. Di dalam 50 tahun terakhir, frekuensi kemunculan necromantik semakin rendah. Kalau begitu, Necromancer pada dasarnya tidak bisa mengatasi. Gelombang besar gelombang www.novelringan.com gelombang kata Bayran. Fang Yu memandang Valet tanpa berbicara. Karena Valet sangat ketakutan, itu berarti dia pasti menghubungi secara pribadi Necromancer. 22 tahun yang lalu, saya masih menjadi anggota serikat pekerja di wilayah barat. Suatu ketika serikat kami menerima tugas dan mengirimkan 30 serikat elit untuk melaksanakannya. Namun, dalam perjalanan ke lokasi tugas, kita bertemu ada 2 jiwa yang mati. Setelah mengatakan ini, Valet menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan kirinya untuk mengusap keningnya. Apa yang terjadi hari itu adalah mimpi buruk terbesar baginya. Bahkan hari ini, dia telah menguasainya dengan sangat baik, kekuatan yang kuat, tetapi masih tidak bisa melupakan rasa takut pada saat itu. Saat itu, dia masih sangat muda dan belum mendapatkan inti energi tersebut. Namun, ketua serikat sangat optimis terhadapnya, jadi dia diminta untuk berpartisipasi dalam tugas yang bukan untuknya. Pada malam hari itu, sebuah tim yang terdiri dari 30 orang harus melewati hutan. Karena mendesaknya tugas, tim tidak berhenti untuk istirahat, melainkan langsung berjalan, ingin melewati hutan secepatnya. Namun saat tim memasuki kedalaman hutan, terjadi kecelakaan. 2 roh undead tiba-tiba melompat keluar dari kegelapan hutan di kedua sisi. Valet masih ingat dengan jelas kemunculan kedua roh mati ini. Wajah yang dibentuk oleh energi hitam seperti tengkorak, rongga mata yang gelap. Mereka tidak memiliki anggota tubuh, dan seluruh tubuh mereka melayang di udara seperti hantu. Setan, kemunculan orang mati sama mengerikan dan mengerikannya dengan penggambaran setan di banyak buku. Setelah undead muncul, tim yang terdiri dari 30 orang segera menjadi berantakan. Sebab, selama orang-orang yang pernah tinggal di wilayah barat selama jangka waktu tertentu, tidak ada yang tidak mengetahui kengerian dari Necromancer. Saat itu, Kapten tim, yang masih dipuja Valet setiap tahun, Kapten Croy, segera mengirimkan sinyal bahaya ke markas serikat. Namun, kematian telah datang sejak ahli nujum itu muncul. Menghadapi mayat hidup, yang disebut elit serikat buruh tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dan kedua roh itu sebenarnya tidak melakukan apapun. Mereka hanya berdiri di tempat, membuka perutnya seperti lubang hitam. Lalu, ada daya isap yang kuat seperti badai di perut mereka. Di dalam tim, banyak orang yang tidak mampu melawan dan ditarik paksa ke arah perutnya. Engah, orang yang tersedot ke dalam perut mengeluarkan suara seperti semangka yang diremukkan, mengeluarkan banyak darah. Valet berdiri di belakang tim, memeluk erat batang pohon, nyaris tidak tersedot.
Tapi dia bisa melihat satu demi satu tim berteriak, dan kemudian mereka tersedot ke dalam perut undet. Terdengar jeritan, darah bercipratan, dan jeritan itu berhenti tiba-tiba. Adegan ini adalah sumber mimpi buruknya. Berlari. Saat ini, Croy memperhatikan Valet dan berteriak. Di hari kerja, Croy sangat baik kepada Valet, sama seperti kakaknya, menjaga Valet dalam segala aspek. Namun kali ini, menghadapi bahaya, dia masih memikirkan Valet untuk pertama kalinya. Dia mengertakkan gigi dan bergegas menuju Valet. Lalu, dia meraih lengan Valet dan berlari keluar dengan sekuat tenaga. Croy adalah orang terkuat di guild, hanya dia yang bisa menahan dua hisapan kuat itu hanya dengan kekuatan fisik. Dengan cara ini, Croy mengambil bunga Valet itu dengan paksa dan berlari sejauh 20 atau 30 meter. Tapi saat ini, para pemain di belakang telah dicekik oleh dua roh undead. Salah satu roh mati memperhatikan Croy dan Valet yang sedang melarikan diri. Tapi sepertinya dia sudah cukup makan. Ia tidak memilih untuk mengejarnya, tetapi membuka mulutnya yang gelap untuk menyoroti awan daging hitam. Valet baru saja berbalik dan melihat pemandangan ini. Tapi kecepatan mendekatnya kelompok bubur hitam ini jauh melebihi kecepatan berlari Croy dan Valet. Engah. 2 detik kemudian, gumpalan bubur hitam itu menamparkan bagian belakang kepala Croy. Dalam sekejap, tubuh Croy langsung menegang. Valet menoleh dan melihat seluruh kepala Croy meleleh, seperti es krim, meleleh dengan cepat. Saat ini, Valet melihat mata Croy yang ketakutan, yang hanya meleleh hingga separuh wajahnya. Karena sangat ketakutan, Valet hampir pingsan. Tapi naluri bertahan hidup membuatnya berlari ke depan sambil mengertakkan gigi. Entah berapa lama dia berlari, dia berbalik lagi dan sudah berada di luar hutan. Kenangan ini, bahkan dalam beberapa tahun terakhir, teringat kembali, jantung Valet akan tetap berdebar kencang. Bahkan dalam banyak kasus, dia terbangun dari mimpi buruk ini di tengah malam. Tragedi di hutan menimbulkan guncangan hebat saat itu. Berbagai kekuatan di wilayah barat bersatu sekali lagi untuk memusnahkan para necromancer di seluruh wilayah barat. Sejak pemusnahan, Valet tidak pernah melihatnya lagi, dan tidak pernah mendengar kabar dari necromancer. Di seluruh wilayah barat, meskipun tidak ada pengumuman publik, dalam benak semua orang, necromancer telah punah dan tidak akan pernah muncul kembali. Valet tidak menyangka akan bertemu necromancer lagi di kesempatan seperti ini. Momen ini tidak hanya mengembalikan ingatannya, tapi juga mengungkap sisi paling rentannya di mata orang luar. Setelah membicarakan kenangan ini, Valet menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara, dan wajahnya menjadi dingin. Bisakah kamu yakin kalau sosok di video itu adalah necromancer? Fang Yu bertanya. Valet dengan cemberut menjawab dengan suara dingin, tidak yakin. Menurut uraianmu, orang mati terlihat seperti hantu dan setan. Tapi di video, sosok di sebelah Gary terlihat seperti manusia, tapi sedikit lebih besar. Fang Yu berkata lagi, bentak. Valet membanting keyboard ke atas meja, berdiri, dan berkata dengan dingin, saya percaya pada penilaian saya sendiri. Mengenai apa yang Anda pikirkan, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan khawatir, teruslah melihat ke bawah. Perlakukan saja sosok ini sebagai roh mati. Lihat bagaimana ia dapat menyerap ke-8 pembuluh darah spiritual pada saat yang bersamaan. Fang Yu berkata, aku tidak akan pernah percaya roh mati seperti itu, dapat menyerap begitu banyak aura berkekuatan tinggi sekaligus. Valet menatap Fang Yu dengan dingin, dan terus mengontrol video pengawasan untuk memperkecilnya. Dalam gambar tersebut, Gary dan sosok yang diduga undead berjalan ke depan, selama ada orang di sana, mereka akan tersedot dan dicekik. Segera, mereka berjalan ke 8 pembuluh darah spiritual. Pada saat ini, 8 pembuluh darah spiritual dalam video pengawasan masih bersinar dengan cahaya biru yang kuat. Fang Yu tahu betul bahwa ini berarti aura di pembuluh darah roh masih melimpah. Biarkan aku melihat bagaimana kamu melakukannya. Fang Yu menyipitkan mata dan menatap monitor. Dalam gambar, Gary mengatakan sesuatu kepada sosok di samping, lalu melangkah mundur dan keluar sejauh 30 meter. Dan sosok itu berdiri di tempatnya. Karena menghadap kamera pengintai, saya tidak tahu apa yang dilakukannya. Namun detik berikutnya, konten layar mengubah ekspresi Fang Yu. Saya melihat bukaan di kepala 8 pembuluh darah spiritual, yang terbuka pada saat yang bersamaan. Kemudian, aura kekuatan tinggi yang keluar dari pembuluh darah roh mengalir ke perut sosok itu. Ibarat anak sungai yang menyatu dengan sungai besar.
Energi spiritual berkekuatan tinggi di 8 pembuluh darah spiritual itu baru saja diserap ke dalam tubuh. Sosok itu, ini, mata Fang Yu melebar, keterkejutannya melampaui dirinya. Dalam pemahamannya, tidak ada makhluk seperti itu di dunia. Namun fakta di hadapannya mengatakan kepadanya bahwa apa yang awalnya dia pikirkan salah. Keajaiban besar di dunia, bahkan jika Fang Yu hidup selama hampir 5.000 tahun, dia tidak bisa mengetahui segalanya. Misalnya, keberadaan roh yang diduga mati di depannya mematahkan konsep Fang Yu, dan hanya dalam beberapa menit, dia menyerap aura di 8 pembuluh darah spiritual. Menempatkannya pada manusia, meskipun itu adalah kekuatan puncak masa kesengsaraan, itu tidak dapat dilakukan. Tubuh apakah benda semacam ini? Bagaimana bisa menampung energi spiritual dalam jumlah besar? Ada 8 saluran spiritual. Fang Yu kaget dan tertekan. Menurutnya, cara menyerap urat spiritual seperti itu sama saja dengan menelan kurma. Aura kekuatan tinggi pada pembuluh darah spiritual perlu dimurnikan secara perlahan sebelum dapat diubah menjadi aura spiritual yang benar-benar dapat meningkatkan tingkat kultivasi. Dan makhluk dalam gambar itu menyerap 8 pembuluh darah spiritual hanya dalam beberapa menit. Kekerasan, ini adalah hal yang kejam. Kalaupun bisa diserap ke dalam tubuh, pasti tidak akan bisa dimurnikan dalam waktu singkat. Dijamin 100%, pikir Fang Yu. Tekan ungu untuk maju cepat gelombang www.novelringan.com gelombang pada gambar di monitor, 8 pembuluh darah spiritual dikonsumsi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dari cahaya biru aslinya yang bersinar, cahayanya meredup hingga menghilang sepenuhnya. Proses ini memakan waktu total 5 menit 42 detik. Setelah menyerap 8 pembuluh darah spiritual, sosok ini meninggalkan tempat ini bersama Gary. Setelah menonton video tersebut, Valet berbalik dan berjalan keluar. "Kemana kamu pergi?" Fang Yu bertanya. "Kembali ke markas dan kumpulkan informasi." Valet berkata dingin, tanpa henti. "Kamu tidak ingin menghilangkan bekas di tubuhmu?" Fang Yu bertanya. Mendengar kata-kata ini, Valet berhenti, berbalik dan menatap Fang Yu. Dia menyelipkan rambut ungu di dahinya ke belakang telinganya, menatap langsung ke arah Fang Yu, tanpa berbicara. "Sejujurnya, aku masih belum ingin membebaskanmu. Aku yakin tempat ini adalah sumber kekuatan inti Gary, tapi masalahnya, setelah aku tiba, tidak ada yang tersisa," kata Fang Yu. Valet memasang wajah dingin, berbalik. "Tetapi pembuluh darah roh diserap oleh orang lain terlebih dahulu, dan kamu tidak dapat disalahkan untuk ini," kata Fang Yu. Valet berhenti lagi, tapi kali ini, dia tidak menoleh ke belakang. Dia mengertakkan gigi dan menahan amarah di hatinya. Jika Fang Yu bermain dengannya lagi, dia akan melakukan apa saja untuk melampiaskan amarahnya. "Kamu pasti sangat marah sekarang, mengira aku sedang mempermainkanmu, tapi ada secercah harapan di hatimu," kata Fang Yu. "Cukup." Valet berbalik, napasnya melonjak, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. "Sebenarnya, aku sudah menghilangkan tanda padamu." Saat ini, Fang Yu berkata dengan tergesa-gesa. Valet terkejut, dan segera melihat dirinya sendiri. Tapi kalaupun dia melakukannya, itu tidak masuk akal. Karena tanda itu awalnya sangat tersembunyi, dia tidak dapat menemukan di mana tanda itu berada. "Saya bilang sudah dicabut, artinya sudah dicabut. Anda tidak perlu meragukannya," Fang Yu berkata dengan ringan. Valet mengangkat kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu. Saat ini, mesin panggilan di saku bagian dalam bergetar. Valet mengulurkan tangan dan mengeluarkan pagar itu dan menempelkannya ke telinganya. "Apa masalahnya?" tanya Valet. Wajah Valet tiba-tiba berubah saat mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Petik 2 titik titik titik. "Aku tahu apa yang harus kulakukan, dan aku akan membicarakannya saat aku kembali ke markas." Valet meletakkan pagarnya dan berdiri diam, masih shock. "Bagaimana situasinya?" Fang Yu bertanya. "Gary, secara terbuka menyatakan telah mencapai kerja sama dengan Necromancer, dan mengundang semua kekuatan dari wilayah barat untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut pesta perayaan yang diadakan olehnya besok," kata Valet. "Bukankah Necromancer terkenal di wilayah barat? Bagaimana Gary ini bisa begitu berani? Bukankah ini sama dengan membakar dirinya dan Necromancer?" Bai-ran ragu. Valet dan Fang Yu tidak berbicara. Berpikir sesuai dengan logika normal, hal ini memang terlihat jelas. Tapi Gary pengkhianat dan licik, dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk membakar dirinya sendiri. Karena dia berani melakukan ini,
dia harus memiliki kepercayaan diri. Saya harus pergi, kata Valet Fang Yu. Meski belum jelas apakah tanda di tubuhnya benar-benar hilang, namun kini situasi ini tidak memungkinkannya untuk berpikir lebih jauh. Anda harus terlebih dahulu kembali ke organisasi untuk mencari tahu semuanya. Kami akan pergi bersamamu, kata Fang Yu. Valet Dai mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Saya harus berbicara dengan orang yang menelan 8 pembuluh darah spiritual untuk melihat apakah dia dapat mengeluarkan 1 atau 2 pembuluh darah spiritual. Fang Yu berkata, aku datang ke sini sejauh ini, tidak masuk akal membiarkanku kembali dengan tangan kosong. Valet berdiri di tempat dengan wajah jelek, mempertimbangkan apakah akan membawa Fang Yu kembali ke markas. Sebenarnya, dia dan Fang Yu adalah musuh. Sekalipun dia bukan musuh, dia bukanlah teman. Kamu boleh meninggalkanku sendiri, tapi kamu tidak bisa menghentikanku untuk mengikutimu. Kali ini, Fang Yu berkata lagi. Valet mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Jangan khawatir, ketika saya pergi ke sana, saya tidak akan melakukan apapun, dan saya akan berbicara sesedikit mungkin. Fang Yu berkata, saya hanya perlu mengetahui beberapa informasi. Ingat apa yang kamu katakan. Valet mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata ini, berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, ketiga orang itu meninggalkan pangkalan dan kembali ke tanah. Jet pribadi itu mendarat lagi dan menjemput ketiganya. Wilayah barat laut. Karena masalah iklim, wilayah ini selalu tertutup es dan salju, dan sangat sedikit orang yang tinggal di sini. Namun tidak ada yang menyangka kalau di tempat ini terdapat sebuah kastil. Dinding luar kastil ditutupi lapisan salju tebal, dan tampilan aslinya tidak terlihat. Saat ini, di bagian dalam kastil, di lantai pertama, ada puluhan sosok gelap berdiri. Mereka tidak memiliki anggota tubuh, mereka melayang di udara, dan wajah mereka seperti kerangka. Panggil, mereka berdiri di tempat, tubuh bagian bawah mereka bergerak sedikit, mengeluarkan suara yang aneh. Di platform tinggi di depan, dua sosok berdiri. Salah satunya adalah Gary, dan yang lainnya adalah roh mati berjubah hitam. Berbeda dengan undead lain di bawah, ukurannya jauh lebih besar. Aku sudah menyebarkan beritanya. Besok, mungkin hari ini banyak orang yang akan datang, kata Gary dengan senyum main-main di wajahnya. Kerja bagus. Roh mati yang berdiri di sampingnya mengeluarkan suara yang sangat serak. Roh mati di bawah saya sudah lapar dan haus. Saya harap Anda dapat memberikan makanan yang cukup. Jangan khawatir, mereka semua akan datang. Aku berjanji padamu. Gary menyipitkan mata sedikit dan berkata, mereka akan bergegas datang, mencoba memusnahkanmu dan menjadi pahlawan di wilayah barat. Aku tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, sangat. Kelompok manusia ini sombong. Mereka pasti mengira mereka bisa memusnahkan kita kali ini. Tapi mereka tidak tahu, aku, Kaisar Undead, telah kembali. Mayat hidup di sampingnya berkata dengan nada tinggi. Ahli Nujum, hari ini aku telah memberimu semua inti energi, dan aku telah memanggil begitu banyak makanan untukmu. Apa yang kamu janjikan padaku, bisakah kamu melakukannya? Gary bertanya. Mendengar kata-kata ini, Necromancer menoleh dan menatap Gary. Gary segera merasakan gelombang tekanan di bahunya. Ledakan. Gary berlutut di tanah, dan berkata dengan suara gemetar, Ahli Nujum, aku tidak meragukanmu. Petik 2. Tunggu sampai aku benar-benar menelan energinya agar bawahanku bisa kenyang. Permintaanmu tidak ada apa-apanya, Sang Necromancer berkata perlahan, tapi sebelum itu, jangan disebutkan lagi. Aku tidak suka didesak, apalagi kamu masih manusia rendahan. Saya mengerti, Gary membenturkan kepalanya berulang kali. Bangunlah, gunakan otakmu untuk mempersiapkan segalanya untuk kami. Necromancer berjalan ke arah belakang. Gary berlutut di tanah dan mengangkat kepalanya hampir 1 menit kemudian. Saat ini, Necromancer telah meninggalkan aula. Gary berdiri, matanya dipenuhi cahaya dingin dan tajam. Dalam situasi ini, Gary sudah melakukan persiapan 2 tangan. Jika Necromancer tidak mau memenuhi janjinya, maka Gary akan menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikannya. Pada saat itu, Necromancer akan mengetahui betapa parah konsekuensi dari menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Sebuah pesawat pribadi yang membawa Fang Yu dan yang lainnya mendarat di pulau yang sangat tersembunyi. Inilah basis organisasi Valet. Sebagai organisasi pembunuh, lokasi pangkalan harus dirahasiakan.
Kecuali anggota inti, orang luar tidak boleh tahu. Jika siapapun yang bergabung dengan organisasi membocorkan rahasia ini, rahasia itu akan terhapus. Oleh karena itu, Valet kembali ke markas bersama Fang Yu dan Bairan, menarik perhatian banyak orang. Mereka tidak menyangka, sebagai pemimpin organisasi Valet, Valet akan terang-terangan melanggar aturan. Tapi pemimpin adalah pemimpin. Tidak ada yang berani berbicara, meskipun mereka penuh keraguan dan teka-teki. Mereka harus menyaksikan Valet membawa Fang Yu dan Bairan kembali ke gedung kantor yang lebih sentral. Untuk tatapan ini, Valet secara alami memahami artinya. Tapi saat ini, Valet tidak bisa menahannya. Peraturan hanya dapat membatasi orang-orang yang kekuatannya berada dalam aturan, tetapi tidak dapat membatasi keberadaan di luar kategori tersebut. Adapun Fang Yu, jelas dia tidak bisa dimasukkan dalam aturan. Dia bersikeras untuk datang ke markas, dan tidak ada gunanya Valet menolaknya. Setelah memasuki gedung kantor, Valet membawa Fang Yu dan Bairan langsung ke ruang konferensi gelombang www.novelringan.com. Gelombang saat ini, 4 orang sudah duduk di meja konferensi. Dari keduanya, Fang Yu pernah bertemu dan bertarung satu sama lain. Pria berambut merah Clark, dijuluki Pedang Iblis. Yang lainnya adalah menggambarkan Rod, lelaki tua yang layu, yang dijuluki orang mati hidup. Dua lainnya adalah kepala dari 2 wilayah lainnya di organisasi Valet. Edward C., hantu listrik, Claude C., manusia besi. Ketika mereka berempat melihat Fang Yu, ekspresi mereka berubah dan mereka berdiri. Karena mereka semua mengenali wajah Fang Yu. Orang yang pernah membuat organisasi Valet sangat pusing, sebenarnya datang ke markas. Atau apakah Valet membawanya kembali? Untuk sementara, semua orang di ruang konferensi mengira Valet telah disandera. Halo, santai saja, saya di sini bukan untuk melakukan hal buruk. Fang Yu tersenyum. Ekspresi mereka berempat tetap tidak berubah. Menatap Fang Yu, aura mereka sedikit memancar. Dia bukan musuh, datang saja ke sini untuk mendengarkan, dan duduk. Saat ini, Valet berbicara. Fang Yu, datang dan dengarkan. Setelah mendengar kata-kata Valet, tidak ada seorang pun di dalam organisasi yang memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan di tingkat mereka. Tapi Valet membawa Fang Yu dan pria lain, mengatakan bahwa dia akan membiarkan mereka mendengarkan. Bukankah ini sebuah lelucon? Tuan Valet, saya tidak mengerti maksud Anda. Luo menatap Fang Yu, dan berkata dengan suara yang dalam, Fang Yu ini baru saja merusak tindakan kita sebelumnya, ini milik musuh kita, bawa dia kembali. Petik 2. Diam, kata Valet Han. Keempat wajah itu berubah. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, jangan perhatikan dia. Biarkan dia mendengarkan, itu keputusan saya. Valet berkata dengan dingin. Melihat Valet begitu tangguh, mereka berempat saling melirik, tidak berkata apa-apa lagi, dan duduk kembali di kursi masing-masing. Aku perlu tahu sekarang, kapan Gary merilis beritanya? Di mana dia sekarang? Valet berhenti dan bertanya. Berita itu dirilis 2 jam yang lalu. Saat itu, saya segera melaporkannya kepada Anda. Adapun lokasi Dr. Gary saat ini, di Chimera Snowfield, ini adalah lokasi yang dia katakan secara pribadi. Jawab Rod, secara pribadi, bagaimana dia mengkomunikasikan berita itu? Tanya Valet, lewat sini. Clark melirik Fang Yu dan mendorong laptop di depannya ke arah Valet. Di layar laptop ada video. Valet menekan tombol putar. Dalam video tersebut, Gary berdiri di platform tinggi dengan senyuman di wajahnya. Saya ingin menyampaikan kabar baik kepada Anda. Setelah beberapa waktu negosiasi, saya telah mencapai hubungan kerja sama dengan Necromancer. Besok, kami akan mengadakan pesta perayaan untuk merayakan kerja sama kami. Kami ingin membawa kebahagiaan ini sebarkan kepada semuanya. Jadi, di sini, saya dengan tulus mengundang Anda untuk datang ke pesta perayaan kami. Pada jam 9 besok pagi, Chimera Snowfield, saya akan mengirim anak buah saya untuk menyambut Anda di pinggiran. Saya harap Anda bisa memberi saya wajah, atau wajah Kaisar Necromancer. Dalam video tersebut, Gary selalu tersenyum, tampak penuh kemenangan dan memegang tiket kemenangan. Ahli nujum terkenal kejam di wilayah barat, dan tidak ada yang mau terlibat dengan mereka. Tapi Gary, sebaliknya, tampaknya merupakan hal yang baik untuk bekerja sama dengan Necromancer, dan dia bahkan berani mengundangnya ke pesta perayaan. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Gary sebelumnya,
berapa banyak partner yang cerdas dan rahasia. Selama dia memiliki hubungan dengan Necromancer, dia adalah musuh seluruh wilayah barat. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh Necromancer di wilayah barat tidak akan pernah bisa dihapuskan. Ketika dia mengirimkan video seperti itu, dia secara terbuka memprovokasi semua kekuatan di wilayah barat. Anda tahu, bahkan ketika para Necromancer berada di masa kejayaannya, mereka tidak dapat melawan tim kuat yang dibentuk oleh kekuatan besar di wilayah barat. Saat ini, meskipun ahli nujum belum punah, jumlah yang tersisa tidak akan banyak. Gary memeluk paha sang Necromancer, mengira dia bisa melawan seluruh wilayah barat. Valet menutup buku catatannya, mata ungunya bersinar dengan cahaya dingin. Menyebutkan Necromancer saja, dia akan mengingat hari itu, Kapten Croy yang mati untuk melindunginya, dan rekan satu tim yang memperlakukannya dengan baik. Kenangan ini adalah mimpi buruknya. Dia ingin menghancurkan mimpi buruk ini, dia harus membalas dendam sendiri. Sekarang adalah kesempatan bagus. Video ini harus dikirim ke tangan pasukan besar. Saya baru saja menerima kabar bahwa banyak pasukan telah mengirimkan tim untuk menghancurkan para Necromancer, kata Clark. Valet berdiri di sana, mengerutkan kening, dan tidak berbicara. Tunggu apa lagi? Jika kamu ingin memperjelas situasinya, kenapa tidak segera berangkat ke lapangan? Salju Chimera, Fang Yu dari belakang berkata. Mendengar suara Fang Yu, wajah mereka berempat berubah. Bahkan jika Fang Yu datang untuk mendengarkan, dia berani memasukkan topik mereka secara terbuka. Ini adalah pertemuan inti organisasi Valet mereka. Ini bisa ditoleransi, dan itu tidak tertahankan. Kamu diam, suara si manusia besi, Claude, setebal bel, dan Fang Yu memelototinya. Tuan Valet, saya sarankan. Rod, orang mati tertua, juga ingin mengatakan sesuatu. Segera pergi dan menuju ke Chimera Snowfield. Saat ini, Valet menatap tajam dan tiba-tiba berbicara. Pergi ke Chimera Snowfield. Tuanku, apakah Anda ingin bergabung dengan tim untuk menghancurkan Necromancer? Wajah Rod sedikit berubah dan bertanya. Tuanku, menurutku itu tidak perlu. Membasmi para Necromancer, terus terang, itu hanya untuk mendapatkan reputasi yang baik. Dan organisasi Valet kita, tidak perlu melakukan ini. Berikan kepada kekuatan yang membutuhkan reputasi dan memiliki dasar yang kuat. Oke, kata pedang iblis Clark. Ya, Tuan Valet, hal semacam ini tidak ada pamrihnya. Hantu listrik Edward juga setuju. Melihat penampilan orang-orang ini, Valet tidak berkata apa-apa, tapi mata Fang Yu sedikit berkedip. Tampaknya kenangan Valet tentang Necromancer tidak pernah disebutkan kepada kelompok pria ini. Jika tidak, mereka tidak akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Alasan mengapa saya bertindak bukan untuk ketenaran, juga tidak mewakili organisasi Valet. Itu adalah perilaku pribadi saya. Valet mengangkat matanya dan berkata perlahan, jadi aku tidak meminta siapapun untuk bertindak bersamaku. Kirimkan saja aku, biarkan aku pergi ke Chimera Snowfield. Bagaimana ini bisa berhasil? Orang mati yang masih hidup mengubah wajahnya dan segera berkata, meskipun akan ada banyak kekuatan lain dalam perjalanan ini, bahayanya masih ada. Bagaimana kami bisa membiarkan tuanmu mengambil risiko sendirian? Tuan Valet, Anda mewakili organisasi Valet. Jika Anda pergi ke lapangan salju Chimera, pasukan lain melihat bahwa Anda adalah satu-satunya yang pergi ke sana, mereka pasti akan menertawakan Anda karena tidak memiliki kepemimpinan, atau di organisasi Valet kami. Pedang iblis Clark juga berkata. Valet tidak sabar, mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, ini keputusanku. Tuanku, jika Anda bersikeras untuk pergi, kami bersedia pergi bersama Anda. Saat ini, mereka berempat menundukkan kepala dan berkata. Ekspresi Valet menjadi stagnan, lalu dia menunjukkan senyuman berkedip, dan berkata, kalau begitu bersiaplah untuk pergi. Operasi ini akan dilakukan secara rahasia dan tidak akan diumumkan di dalam organisasi. Dipahami, keempatnya menjawab bersamaan. 10 menit kemudian, itu masih jet pribadi. 4 pemimpin regional organisasi Valet berjalan ke pintu kabin dan melihat Fang Yu dan Bairan duduk di sofa, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak menyangka kedua orang ini masih ada di sana. Ini adalah misi ke lapangan salju Chimera. Ada apa dengan tuanmu? Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu ini, dia tidak bisa membuatnya setinggi itu. Sebelum Valet naik ke pesawat, mereka berempat saling berpandangan. Biarkan aku pergi, aku akan membiarkan mereka berdua turun.
Manusia besi Claude menyeringai dan berjalan menuju posisi Fang Yu dan Bairan. Rod dan Clark, yang telah bertarung langsung dengan Fang Yu, saling memandang dengan keraguan di mata mereka. Mereka secara pribadi telah merasakan kekuatan Fang Yu. Tidak mungkin mengalahkan si manusia besi Claude sendirian. Tapi sekarang, tidak ada jalan lain. Ini adalah markas organisasi Valet, dan pesawat ini adalah jet pribadi Valet. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, dia tidak bisa dibiarkan menunggangi wajahnya, dia harus menunjukkan sikapnya. Pada saat ini, Fang Yu sedang menatap telepon. Jika aku jadi kamu, aku akan tertarik dengan pesawat bawah tanah. Claude berdiri di depan Fang Yu, memandang Fang Yu dengan merendahkan, dan berkata, ini adalah jet pribadi eksklusif kami untuk Nyonya Valet gelombang www.novelringan.com gelombang dengan izin khusus, bahkan kami berempat tidak dapat naik ke pesawat. Petik 2. Apakah kamu bicara denganku? Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap Claude. Bagaimana menurutmu, di seluruh pesawat, hanya kamu dan orang-orang di sebelahmu yang termasuk orang luar? Claude berkata dengan dingin, sebenarnya aku tidak ingin naik pesawatmu, tapi ponselku tidak bisa terhubung ke internet dan tidak bisa bernavigasi ke luar negeri. Lagi pula, aku punya cincin yang bisa dikirim dan aku tidak membawanya. Jadi, saya hanya bisa menaiki turbin angin. Fang Yu tersenyum. Kalau begitu kamu tidak mau turun dari pesawat. Bahasa Jerman Crow disetel terlalu tinggi, mengangkat tinjunya sebesar bola voli, dan sorot mata Fang Yu penuh dengan ancaman. Fang Yu tidak menjawab. Bairan segera berdiri dan menatap langsung ke arah Crowder. Oh, apakah kamu ingin melakukannya? Jika dia memulai dengan Fang Yu, Claude tidak akan percaya diri. Tapi dia tidak memiliki sedikitpun tekanan untuk melawan orang yang belum pernah berbicara dengannya, dan tubuhnya terlihat biasa saja. Crowder, duduklah di tempatmu, begitu pula yang lainnya. Mereka akan turun di Chimera Snowfield dan tidak akan mengganggu tindakan kita setelahnya. Saat ini, Valet masuk melalui pintu dan berkata dengan dingin. Mendengar suara itu, meskipun Claude ingin melakukannya, dia hanya bisa menyerah. Tapi sebelum berbalik dan pergi, dia menatap Bairan dengan tatapan provokatif. Bairan mengepalkan tangannya. Lupakan saja, lagi pula, naik pesawat orang lain, kamu masih harus memberimu 2 poin, kata Fang Yu. Bairan mengangguk dan duduk kembali di kursinya. Valet melirik ke 4 bawahannya yang merasa tidak nyaman, lalu ke Fang Yu, dan duduk di kursi depan. Karena keberadaan Valet, semuanya berjalan lancar. 2 jam kemudian, pesawat tiba di lapangan salju Chimera di bagian utara wilayah barat. Saat jet pribadi terbang di atas tepi lapangan salju Chimera, laptop di depan Valet menerima email. Valet membuka email itu, dan ada sebuah paragraf dan koordinat di dalamnya. Saya tahu semua orang pasti datang lebih awal, terima kasih atas dukungan Anda. Ini adalah lokasi saya yang sebenarnya, harap segera datang ke sini. Valet mengerutkan kening dan memanggil pelayan di pesawat untuk memintanya menyerahkan koordinatnya kepada pilot. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pesawat sudah melayang di udara. Di sini, Valet berjalan ke pintu Palka dan melihat ke bawah. Ini adalah kastil yang tertutup salju dan es. Di dataran depan kastil sudah terlihat banyak sosok. Seperti informasi yang diterima, berbagai pihak mengabaikan waktu yang dikatakan Gary dalam video tersebut dan langsung bergegas menuju tempat tersebut. Ayo turun ke sini, kata Valet sambil melihat keempat jenderal yang cakap di belakangnya. Dipahami, keempatnya menjawab. Akhirnya sampai. Fang Yu berbaring dan berjalan ke pintu Palka bersama Bairan. Kerja sama kita sudah berakhir di sini. Mulai sekarang, kita tidak akan saling mengganggu, kata Valet sambil menatap Fang Yu. Bagus. Fang Yu mengangguk. Dia datang ke sini hanya dengan satu tujuan. Temukan roh mati yang telah menyerap 8 pembuluh darah spiritual, dan biarkan ia mengeluarkan setidaknya setengah dari energi spiritualnya. Dengan cara ini, Fang Yu tidak membuang-buang waktu ketika dia datang ke wilayah barat kali ini. Pintu Palka terbuka. Perhatikan keselamatan, selamat tinggal. Fang Yu melompat ke bawah Palka terlebih dahulu, diikuti oleh Bairan. Valet dan 4 orang lainnya merasa lega saat mereka melihat keduanya pergi. Kami langsung pergi ke tempat di mana tidak ada orang di sana dan melihat situasinya. Sambil jatuh di udara, Fang Yu berbicara kepada Bairan. Baik, Tuan Fang, jawab Bairan. Keduanya berbalik di udara dan mendarat di arah lain kastil.
Tak lama kemudian, keduanya mendarat di posisi terbuka 5 hingga 600 meter dari kerumunan depan. Ada batu besar di depan mereka, yang menghalangi pandangan depan dan kiri. Jika Anda tidak melepaskan pengetahuan spiritual Anda atau menggunakan metode investigasi lainnya, akan sulit menemukan jejak keduanya di lapangan bersalju yang luas. Tuan Fang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Ran bertanya. Menemukan seseorang, kata Fang Yu, membuka mata wawasannya dan melihat ke kastil di depan. Selusin tim berdiri di dataran di depan kastil. Selusin tim ini semuanya telah tiba di sini dalam 10 menit terakhir ini. Jumlah orang di setiap tim berbeda-beda. Sebagian besar tim mereka berasal dari serikat pekerja. Kebetulan misinya tidak jauh dari Chimera Snowfield. Setelah menerima video Gary, dia bergegas. Valet dan 4 pria yang jatuh di langit, totalnya 5 orang, menjadi tim dengan jumlah orang yang hadir paling sedikit. Organisasi Valet benar-benar datang untuk ikut bersenang-senang. Begitu Valet mendarat di tanah, terdengar suara mencurigakan di dekatnya. Pembicaranya adalah seorang pria berambut pirang dengan mata biru dan janggut yang sangat panjang di dagunya. Orang ini bernama Jack, dari serikat pekerja terkenal di wilayah barat, Black Angels Union. Persatuan malaikat hitam ini pada hakikat tidak jauh berbeda dengan organisasi pembunuh, sehingga mempunyai hubungan saingan dengan organisasi Valet. Bahkan kalian para malaikat hitam bisa datang, kami Valet bisa datang secara alami. Kata pedang iblis Clark sambil mencibir. Pandangan tegas muncul di mata Jack, dan dia memandang Clark, dan berkata, timmu hanya terdiri dari 5 orang. Ini seperti berbagi kejayaan menghancurkan para necromancer. Metode kecil dan luas seperti ini sama buruknya dengan gayamu. Apa yang kamu bicarakan? Wajah Clark berubah dan dia akan bergerak maju. Senyuman cerdas muncul di wajah Jack. Timnya berjumlah total 13 orang, 2 kali lebih baik dari organisasi Valet dalam hal jumlah, dan penuh percaya diri. Jika Clark berani melakukannya, dia pasti akan menderita. Saat Clark ingin maju, Valet berbicara dengan dingin. Wajah Clark berubah, dan dia segera kembali ke tempatnya. Ada apa? Akhirnya berubah menjadi kura-kura. Kamu, Jack terus memprovokasi. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan tatapan yang sangat dingin di matanya. Jack memutar matanya dan menatap mata Valet. Nafas sedingin es mengalir dari telapak kakinya, dan langsung menembus seluruh tubuhnya. Jack gelisah, wajahnya pucat, dan dia menoleh, tidak berani berbicara lagi. Reputasi Valet cukup terkenal di wilayah barat. Yang ketiga dalam daftar gelap, Ratu Dunia Gelap. Meski sekarang ada banyak orang, Jack tidak berani terlalu lancang. Penampilan tadi membuat Jack mencium bau kematian. Valet menoleh ketika Jack berhenti bicara. Dia melirik tim di sampingnya, mengerutkan kening. Jumlah tim yang berkumpul sekarang lebih sedikit dari perkiraannya. Selain itu, sebagian besar tim berasal dari serikat pekerja besar, dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Di masa lalu, tim yang dibentuk untuk menghancurkan necromancer adalah kekuatan tertinggi yang dikirim dari keluarga besar kerajaan dan keluarga besar di wilayah barat. Dibandingkan dengan orang-orang kuat dengan garis keturunan tinggi, lebih dari 200 orang yang berkumpul hari ini hanya dapat dianggap sebagai gerombolan. Dan ide ini, selain Valet, juga muncul di hati para kapten tim lain. Mereka juga berpikir demikian. Oleh karena itu, kini saya akan berdiri diam dan berdiri di atas lapangan bersalju dengan angin dingin yang bertiup. Kami tiba lebih awal, bisik Rod yang masih hidup. Ya, tidak ada satupun keluarga kerajaan dan keluarga terkemuka yang datang. Edward si hantu listrik melihat sekeliling dan berkata, Di sisi lain, Fang Yu dan Bai Ran berdiri di samping batu besar, menatap kastil di kejauhan. Fang Yu telah sepenuhnya memahami situasi di dalam kastil. Di aula di lantai pertama kastil, total 48 roh mati berdiri. Namun yang aneh adalah tidak satu pun dari 48 roh mati yang mengandung aura kuat di tubuhnya. Hanya ada 2 kemungkinan dalam situasi ini. Pertama, ahli nujum itu telah sepenuhnya menyempurnakan auranya menjadi aura kematiannya sendiri. Kedua, roh yang mati tidak termasuk di antara 48. Dari 2 kemungkinan tersebut, Fang Yu lebih memilih yang kedua. Karena dia tidak menyangka aura 8 pembuluh darah spiritual bisa diserap dalam waktu singkat. Mengambil langkah mundur 10.000 langkah, karena memurnikan energi spiritual dalam jumlah besar, maka ahli nujum itu pasti sangat kuat.
Namun di antara 48 roh mati, Fang Yu tidak menemukan kehadiran yang menonjol. Di mana yang lainnya? Fang Yu mengerutkan kening. Fang Yu menemukan Gary di lantai 2 kastil, di dalam sebuah ruangan. Saat ini, Gary sedang mengetuk komputer di depannya gelombang www.novelringan.com gelombang, dan di lantai 3 dan 4 kastil, ada banyak makhluk humanoid yang berdiri diam. Song Yin Hengu ini berbeda dengan robot yang saya temui sebelumnya ketika saya pergi ke markas Gary Lab, tepatnya, ini adalah sekelompok orang yang dimodifikasi secara genetik dengan bentuk yang berbeda-beda. Saat ini, mereka semua dalam keadaan statis, tidak bergerak. Selain mayat hidup dan orang-orang yang dimodifikasi secara genetik, Fang Yu juga menemukan bahwa dinding seluruh kastil, bahkan bagian dalam material tanah, penuh dengan instrumen canggih. Dengan kata lain, seluruh kastil adalah mesin besar. Fang Yu tidak tahu banyak tentang fungsi spesifiknya, tapi yang pasti adalah mungkin saja ini adalah laboratorium rumah Gary yang sebenarnya. Kemampuan pengumpulan intelijen Valet sedikit terlalu buruk. Setelah memahami semua informasi tentang kastil, Fang Yu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada semakin banyak orang di sana, kata Bairan di sampingnya. Fang Yu melihat ke arah berkumpulnya kerumunan, dan seperti yang diharapkan, pesawat lain terbang cepat di atas langit, melompat dari sekelompok orang. Dan kelompok orang ini membuat mata Fang Yu sedikit bergerak. Tubuh mereka memancarkan kekuatan suci yang lemah. Anggota keluarga kerajaan North. Fang Yu melihat lagi. Beberapa dari mereka familiar baginya. Mereka sepertinya pernah melihatnya di rumah Li terakhir kali, tapi dia tidak tahu nama mereka. Tapi Fang Yu tidak peduli, menundukkan kepalanya dan melihat sekelompok orang yang berkumpul di kejauhan. Dengan pandangan sekilas, dia dapat melihat bahwa kekuatan kelompok orang tersebut tidak merata, dan situasi secara keseluruhan relatif buruk. Sepertinya Necromancer tidak terlalu kuat. Jika tidak, orang-orang wilayah barat tidak akan mengganggu Necromancer dengan begitu percaya diri. Deskripsi tentang Valet pasti dilebih-lebihkan, kata Fang Yu. Baru saja, dia menggunakan wawasannya untuk menganalisis komposisi tubuh orang mati.